Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Ki Arta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rezekinya ya, amin. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan pada kolom komentar tentang bagaimana caranya mengairi tanaman padi dari awal sampai panen. Nah, di sini ada beberapa tahap ataupun waktu-waktu yang tepat dalam melakukan proses pengairan ya. Video ini juga dibuat untuk MT2 atau musim kemarau. Kalau untuk MT1 atau musim rendengan, cara pengairannya berbeda lagi ya. Sebelum kita lanjut ke topiknya, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi rekan-rekan petani yang sudah mendukung channel saya. Tanpa dukungan kalian, channel saya ini tidak mungkin berkembang ya. Jadi, saya sangat mengapresiasi sebesar-besarnya untuk kalian yang mau terus mendukung channel Ki Arta Production. Dan bagi rekan-rekan yang baru menyaksikan video ini atau baru menemukan channel saya, jangan lupa dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kedepannya tidak ketinggalan update terbaru video dari saya mengenai dunia pertanian padi, khususnya pada tanaman padi. Nah, sebenarnya ada waktu-waktu dan tahap-tahap tertentu dalam melakukan proses pengairan dari mulai sebelum tanam sampai menjelang panen ya. Di sini saya melakukan sesuai apa yang sering saya lakukan di lapangan atau di lahan saya. Untuk lebih jelasnya, monggo disimak sampai selesai dan jangan di skip-skip videonya ya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Ki Arta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Ki Arta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di tahap awal, 2 hari sebelum pindah tanam, kita sudah mengairi lahan secara macak-macak dan sudah melakukan proses pembasmian hama keong atau bisa dicampur dengan menggunakan herbisida pratumbuh untuk membekukan biji gulma. Setelah itu, kita tanam dengan keadaan air yang macak-macak seperti ini, yang bertujuan agar pasca pindah tanam, tanaman padi kita tetap kokoh, tidak terombang-ambing oleh debit air yang terlalu besar, dan untuk mempercepat tumbuhnya akar dan tunas-tunas baru. Selanjutnya di tahap yang kedua, kita lakukan proses pengairan lagi 1 hari sebelum dipupuk. Misalkan rekan-rekan melakukan proses pemupukannya itu untuk yang pertama di usia tanaman padi menginjak 10 hari. Jadi di umur 9 harinya sudah kita masukkan air lagi yang bertujuan agar pemupukannya itu bisa rata, dan untuk debit airnya juga jangan terlalu banyak, cukup macak-macak saja. Terus kita tutup dan kita tunggu sampai airnya itu habis dengan sendirinya ya. Nah, lalu di tahap ketiga ini, setelah tadi 10 hari kita melakukan pemupukan yang pertama, terus sekitar 15 hari airnya sudah mengering. Kita lanjut untuk melakukan pembasmian rumput pada pematang sawah kita apabila terdapat rumput. Untuk herbisidanya bebas sesuai dengan keadaan rumput yang ada di petakan sawah kita. Nah, setelah pembasmian rumput di usia tanaman padi menginjak 15 hari, lalu setelah usia 19 hari atau rumputnya itu sudah mulai menguning, kita genangi air dengan debit yang banyak ya rekan-rekan, agar untuk mempercepat juga proses matinya rumput. Setelah dikira rumput itu sudah mati atau sudah membusuk, kita kurangi debit airnya menjadi macak-macak lagi, tepatnya di usia tanaman padi itu menginjak 23 hari, lalu kita lakukan lagi proses pemupukan yang kedua kalinya. Seperti biasa, kita tutup rapat-rapat untuk jalan keluar masuknya air agar pupuk yang kita sebar itu diserap secara sempurna ya. Sekarang kita berlanjut ke tahap yang kelima. Di tahap kelima ini, kita boleh memasukkan pengairan lagi. Ini tahap yang sangat penting untuk pengairan, tepatnya di usia tanaman padi sudah mulai masuk fase bunting ya, sekitar di umur 50 hari. Nah, padi sudah mulai masuk bunting. Di saat-saat fase itu sangat membutuhkan air untuk menjaga nutrisi-nutrisinya ya.
Dikarenakan tanaman padi pasca bunting itu sangat memerlukan debit air yang terlalu banyak. Kita genangi sampai air tetap tergenang sampai keluar malainya ya. Dan di tahap yang keenam ini, kita lakukan pengairan atau pembuangan air pada saat malai sudah mengeluarkan 1 atau 2 malai ya, yang bertujuan nantinya agar terhindar dari serangan hama burung pipit. Di tahap yang ketujuh ini merupakan salah satu tahap yang terakhir dalam pengisian air. Di tahap ini kita lakukan untuk penggenangan debit air yang lumayan cukup banyak ya, karena di fase ini tanaman padi itu sangat memerlukan air agar untuk menjaga bobot padi pasca panen nantinya. Tepatnya untuk melakukan penggenangan air itu di saat padi sudah mulai masuk kuning separuh seperti ini. Jadi kesimpulannya, pengairan pada tanaman padi merupakan proses yang penting dan memerlukan perencanaan serta pemahaman yang baik ya. Proses pengairan dilakukan dalam beberapa tahap yang meliputi persiapan sebelum tanam, pemupukan, pembasmian rumput, dan penggenangan air pada tahap-tahap tertentu dalam pertumbuhan tanaman. Dengan debit air yang harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman pada setiap fase pertumbuhannya untuk memastikan nutrisi yang cukup tanpa menyebabkan masalah seperti genangan yang berlebihan atau kekeringan. Pengaturan waktu dan debit air yang tepat dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, mengurangi resiko serangan hama, dan menjaga kualitas hasil panen. Video ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan petani, terutama yang masih belajar dalam mengelola pengairan pada tanaman padi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini tentang pengairan pada tanaman padi. Semoga saja video ini dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan petani yang lagi belajar bertani seperti saya ya. Setidaknya ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kolom komentar. Nah, bagi rekan-rekan yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, jangan lupa dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kedepannya tidak ketinggalan update-update terbaru video dari saya seputar pertanian, khususnya pertanian padi. Sekian dulu video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf ya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.